Tom Haye lakukan debut fenomenal bersama Almere City. Jaya Ridwan konfirmasi positif bela timnas Indonesia. Michelle Gerson Eliano akhirnya didaftarkan untuk laga lawan Bahrain dan Cina. Jeans Reven tiba di Indonesia langsung ke pelatihan bersama timnas U20. Madam Pang masih saja sombongkan trofi AFF ke Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Gelandang timnas Indonesia yakni Tom Haye melakoni debut bersama dengan Almere City saat bertandang ke markas Heracles Almelo. Laga itu merupakan laga pekan kelima Eredivisie yang berlangsung pada Minggu 15 September 2024. Almere City bermain imbang tanpa gol melawan Heracles Almelo. Tom Haye pun memulai laga dari bangku cadangan. Pemain 29 tahun tersebut baru diberi kesempatan debut pada babak kedua. Gelandang timnas Indonesia itu baru masuk pada menit ke-64. Saat itu Tom Haye masuk menggantikan gelandang Almere City lainnya, yakni Anas Tahiri. Total, Tom Haye main 32 menit di laga ini karena tambahan waktu di babak kedua mencapai 6 menit. Ex-pemain NAC Breda tersebut main cukup oke pada laga tersebut. Di babak kedua, Tom Haye memberikan perubahan yang signifikan. Sejak Tom Haye masuk, permainan Almere City semakin hidup. Berkat masuknya Tom Haye di babak kedua, Almere City pun sukses mencuri 1 poin di kandang lawan. Sebelumnya, Tom Haye jadi salah satu nama baru di skuad Almere City. Pemain timnas Indonesia itu resmi bergabung pada 13 September 2024. Tom Haye direkrut dengan status bebas transfer. Ex-pemain SC Heerenveen tersebut gabung dengan durasi kontrak selama semusim. 2 hari setelah bergabung dengan tim berjuluk The Zwartescapen tersebut, dia langsung diberikan kesempatan debut. Striker timnas Indonesia 20 yakni Jeans Reven dikabarkan sudah tiba di Indonesia dan siap untuk bergabung ke bangku latihan timnas Indonesia U20. Striker FC Dordrecht tersebut mendarat di Bali pada Minggu 15 September 2024. Jeans Reven tiba setelah menjalani perjalanan panjang dari Amsterdam, Belanda. Ia pun langsung beristirahat untuk segera memulihkan kondisinya. Saya baru saja tiba di Bali setelah perjalanan yang sangat panjang dari Belanda. Saya akan beristirahat malam ini, kata Jeans Reven. Jeans Reven tiba di Bali untuk mengikuti rangkaian pemusatan latihan timnas Indonesia U20. Ia mengaku sudah tak sabar untuk kembali merumput bersama dengan rekan-rekannya di timnas Indonesia U20. Adapun timnas U20 menggelar pemusatan latihan sebagai persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U20 yang akan digelar September ini. Timnas Indonesia pun akan menjadi tuan rumah grup F di Jakarta. Mereka akan bertemu Maladewa, Timor Leste, dan juga Yaman. Saya nggak sabar untuk bergabung latihan timnas Indonesia U20 di Bali. Saya sangat senang bisa bertemu kembali dengan rekan-rekan tim saya, ucap Jeans Reven. Saya berharap latihan kali ini akan berjalan lancar bagi saya pribadi, serta rekan-rekan tim saya. Saya sudah siap untuk menunjukkan yang terbaik, tutup Jeans Reven. Gelandang keturunan yakni Jaya Ridwan dikonfirmasi positif gabung timnas Indonesia. Hal itu dibocorkan oleh YouTuber Yusa Nugraha lewat video di kanal YouTube pribadinya. Nama Jaya Ridwan santer diberitakan akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Pesepak bola berusia 28 tahun tersebut memiliki darah Indonesia dari orang tuanya. Kiprah Jaya Ridwan tidak sembarangan. Ia berhasil debut bersama dengan tim utama Ajax Amsterdam pada usia remaja. Tak hanya itu, Ajax Amsterdam dibawanya juara Liga Belanda 2013-2014. Selain itu, Jaya Ridwan pernah memperkuat Crystal Palace di Liga Inggris. Ia berkiprah di Crystal Palace pada kurun waktu 2017 hingga 2024. Riwayat tersebut membuat nama Ridwan disebut layak untuk memperkuat timnas Indonesia. Sang pemain bahkan disebut sudah bersedia dinaturalisasi menjadi WNI. Beberapa hari yang lalu, teman saya dari Belanda juga ada podcast, Denilar. Salah satu nama yang dia sebutkan potensial membela timnas Indonesia adalah Jaya Ridwan, kata Yusa Nugraha pada 15 September 2024 kemarin. Dari situ saya coba langsung tanya ke Denny, apakah itu benar? Lalu dia jawab, saya tahu kalau dia positif. Imbuh Yusa Nugraha.
Namun Yusa tidak membeberkan lebih lanjut percakapannya dengan Danny Lar. Yang pasti sang rekan mengatakan proses untuk mengurus naturalisasi tengah berlangsung. Jika benar, maka kedatangan Jaya Ridwal akan menjadi kabar baik. Sebab sang pemain dikenal serba bisa dan mampu diturunkan di beberapa posisi sekaligus. Selain sebagai gelandang, Jaya Ridwal juga cukup mahir diturunkan sebagai bek. Hal itu tentu menambah kekuatan timnas Indonesia di masa mendatang. Ketum PSSI yakni Erick Thohir menargetkan Miss Hilgers dan Eleanor Renders bisa membela timnas Indonesia pada 2 laga tandang grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani laga lanjutan grup C melawan Bahrain dan juga Cina pada Oktober 2024. Miss Hilgers dan Eleanor Renders, 2 pemain yang bermain di Eredivisie Belanda itu, kata Erick Thohir, diupayakan dapat menyelesaikan proses naturalisasi dalam waktu dekat agar dapat didaftarkan pada rentang 20-24 September. Hal itu disampaikan Erick Thohir saat ditemui awak media setelah menyaksikan final sepak bola putri Pekan Olahraga Nasional atau PON. Tanggal 20-24 September, kami masih ada waktu 4-5 hari untuk coba meregister, kata Erick Thohir. Karena kalau lewat dari tanggal 24, mereka tidak bisa main pada Oktober, ucap Erick Thohir. Erick mengatakan target ini setelah proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Kedua pemain mempunyai darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara, dan juga Maluku. Itu selanjutnya akan menjalani rapat bersama dengan Wakil Komisi 10 DPR RI pada tanggal 17 September mendatang. Setelah itu, Miss Hilgers dan Eliano perlu menjalani proses bersama dengan Komisi 3 DPR RI. Apabila mendapatkan persetujuan dari Komisi 10 dan juga Komisi 3, proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano akan berlanjut di Kementerian Sekretaris Negara atau Menseknek. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan surat keputusan dari Presiden dan kemudian menjalani sumpah dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kami tunggu minggu depan, rencana DPR akan mensupport. Pak Presiden sudah tanda tangan, Pak Menpora, Pak Supratman, Menkumham sudah ada, kata Erick Thohir. Rencana DPR akan tanggal 17 nanti, lalu 19 paripurna, tutur Erick Thohir. Belum lama ini, Presiden Federasi Thailand mengungkapkan bahwa negaranya masih lebih baik ketimbang timnas Indonesia di Piala AFF. Padahal dalam beberapa waktu terakhir, timnas Indonesia sudah mulai mengalihkan fokus ke Piala Dunia, bukan lagi ke turnamen Piala AFF. Ditambah lagi dengan fakta jikalau Piala AFF merupakan turnamen regional yang hasilnya tidak dihitung ke dalam laga resmi FIFA, meski diikuti oleh sejumlah negara ASEAN. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia baru saja membuat prestasi mencengangkan bagi sepak bola ASEAN seusai tampil memukau di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketika itu pasukan Sintayong sukses menahan imbang Arab Saudi dan juga Australia secara berturut-turut hingga membuat mereka sulit mencetak gol. Hal inilah yang membuat timnas Indonesia menempati posisi keempat klasemen sementara grup C atau batas aman untuk lolos babak selanjutnya. Tidak hanya itu, timnas Indonesia juga melampaui negara unggulan lainnya, semacam Australia dan juga Cina yang masing-masing berada di posisi terbawah. Aksi herois skuad Garuda ini di kualifikasi Piala Dunia 2026 menuai decak kagum dari sejumlah pihak, bukan di supporter lokal saja, melainkan juga luar negeri. Salah satunya juga dikatakan oleh Presiden FAT, yakni Madampang. Madampang awalnya tak segan mengakui kehebatan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Piala AFF nanti, baik Indonesia maupun tim lain sama-sama menakutkan. Beruntung Indonesia tidak segrup dengan kita. Timnas Indonesia bagus sekali, mereka lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Madampang. Akan tetapi Madampang tiba-tiba mengungkit satu momen yang belum bisa dilakukan timnas Indonesia, yakni berprestasi di Piala AFF seperti halnya Thailand. Sebagai informasi, Thailand selalu tampil superior ketika menghadapi timnas Indonesia di Piala AFF. Tim Gajah Perang juga telah juara sebanyak 7 kali di turnamen tersebut. Tapi di Piala AFF, beberapa musim terakhir, Thailand belum pernah kalah dari Indonesia, ujar Madampang. Memang sejak kemenangan di laga final leg pertama Piala AFF 2016, timnas Indonesia belum sekalipun menang saat kembali berjumpa Thailand. Terhitung dari 7 kali pertemuan sejak itu, Thailand berhasil memenangkan 4 kali pertandingan,
sementara 3 laga sisanya berakhir imbang.